Anda masih bersama kami di Halo Bandung, pemirsa. Iya, Karawas Bandung. Nah, ini masih dalam dunia pendidikan ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai perguruan tinggiannya, sekarang kita berbicara mengenai sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Bandung. Salah satunya adalah SMKN 6 Kota Bandung yang baru saja mengadakan acara perpisahan untuk kelas 12. Dan selamat menempuh hidup baru nih. Tantangan sudah dimulai, kemudian juga perpisahannya sudah dilaksanakan dan kabarnya ada artis loh kemarin. Oke, dan inilah kalau misalnya setelah lulus SMA itu biasanya permasalahan-permasalahan inilah permasalahan kehidupan baru mulai dirasakan gitu ya. Bagaimana caranya nanti kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, lalu bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai gitu ya dengan passion kita. Ini kan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita ini kan memang kadang-kadang susah-susah gampang ya dicarinya. Jadi memang permasalahan kehidupan inilah yang harus dirasakan oleh adik-adik kita ini. Ya sudahlah, buat sementara kita nggak usah bicara mengenai masalah, kita bicara dulu lah. Senang-senang mereka yang ya? senang-senang di SMKN 6 Kota Bandung yang ada artisnya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dan terima kasih. Bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 6 Kota Bandung pada hari Selasa 17 Mei melakukan kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2016-2017. Kepada keluarga dan para sahabat. Kegiatan pelepasan siswanya ini dihadiri oleh banyak pihak, baik itu dari para stakeholder SMKN 6 Kota Bandung, orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kota Bandung, pemerintahan wilayah setempat, organisasi masyarakat, dan mantan kepala sekolah dari SMKN 6 Kota Bandung. Yaitu terrealisasinya. Beberapa rangkaian kegiatan mengisi kegiatan pelepasannya ini. Adanya sambutan-sambutan, tausiah yang diisi dari siswa SMKN 6 Kota Bandung, penampilan paduan suara, prosesi pelepasan siswa dengan penampilan lengser, yang dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada siswa-siswi terbaiknya dari masing-masing jurusan. Dan di puncak acaranya adalah mewisuda para siswa dan siswinya yang berhasil lulus. Memang lulusan SMK Negeri 6 tahun 2016-2017 ada berjumlah sekitar 697 orang. Mereka lulus 100%. Kemudian bagaimana mereka yang 697 ini, di sana ada para siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi ada itu. Mau tidak mau yang prestasi pasti diterima. Yang berjumlah 30 dan sekarang menunggu dari UPI Bandung berapa orang. Kemudian yang sudah bekerja 250 sekian orang. Anak itu sudah diterima tesnya kemarin sebelum mereka mendapatkan kelulusan. Itu adalah di mana SMK siap kerja bisa berlanjut, di mana SMK siap berwirausaha. Pokok utama bagaimana kita mengemas SMK itu siap untuk berwirausaha. Itu yang paling utama. Kita yang sudah diterima termasuk yang prestasi, kalau juara umum pasti tiap jurusan satu. Tapi yang sudah diterima itu 30 anak diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau untuk yang bekerja 200 sekianan, banyaklah. Cuman bagaimana mengemas bahwa SMK siap berwirausaha. Maka teaching factory itu perlu. Mereka terbentuk menjadikan habit kebiasaan untuk dalam rangka bisa berdiri di atas kaki sendiri melalui kewirausahaan. Saya bersama jajaran staf manajemen bagaimana menggulirkan ketika nanti digulirkan oleh pemerintah tentang MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, itu harus sedini mungkin. Bukan hanya kompetensi lulusan, tapi termasuk Bapak dan Ibu guru juga harus penambahan kompetensi melalui pelatihan, melalui pembelajaran, melalui mereka ada yang berkuliah terus, itu sudah bagus. Terutama di bidang kejuruannya, ada beberapa teknis dalam rangka membuat para guru mempunyai kompetensi lebih. Itu untuk disampaikan kepada para siswa. Dan siswa ini jangan menjadi penonton di negeri sendiri nantinya. Kita kan dengan masyarakat ekonomi ASEAN ada kebebasan. Maka itu harus oleh kita bagaimana untuk menyamai negara-negara lain. Target kita SMK 6 tetap SMK besar. SMK besar yang animonya banyak. Kemudian yang kedua, keberpihakan terhadap orang miskin muncul. Orang miskin adalah bagian daripada yang punya ruang untuk bisa mengembangkan dirinya sebagai anak lulusan SMK. Di SMK 6 ada 960-an yang miskin, tapi kita bisa berjalan dengan baik. Perkembangan SMKN 6 Kota Bandung tentu tidak akan lepas dari para kepala sekolah yang pernah memimpin di sekolahnya ini. Di kegiatan pelepasan ini, para mantan kepala sekolah juga diundang. Sekolah ini menjadi sekolah yang besar. Ya, juga di samping saya ini ada Pak Husen ya.
Pak Hussein ini juga pernah jadi wakil saya kurang lebih sekitar berapa tahun ya? Sekitar 5 tahunan, kemudian jadi kepala sekolah, kembali lagi ke SMK Negeri 6 Bandung ya, dan membina sekolah ini sebelum Pak Ramdan ya. Jadi ada estafet kepemimpinan dari mulai saya ke Pak Hussein kemudian ke Pak Ramdan. Alhamdulillah sekolah ini ya menjadi sekolah yang baik. Ya, saya bangga ya. Pada saat saya jadi kepala sekolah, saya tidak mampu seperti ini. Ya, saya tidak mampu seperti ini. Jadi saya melihat perkembangan hari ini itu membanggakan, luar biasa sekali. Menghadiri. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMKN 6 Kota Bandung, para siswa dan siswinya tentu memiliki kesan tersendiri tentang sekolahnya. Dan dengan lulusnya mereka dari sekolah ini, tentu para siswa dan siswi memiliki rencana ke depan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang hendak langsung bekerja, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Saya Ega Kartika Mardiana. Saya Win Herlina dari jurusan Teknik Gambar Bangunan Arsitek. Sukanya sih pembelajarannya tuh menarik. Emang nggak terpaku banget ke gimana ya, nggak lama praktiknya. Terus guru-gurunya pada baik. Kalau menurut saya sekolahnya bagus, bersih, asri. Terus guru-gurunya juga baik, belajarnya bagus. Pokoknya bagus. Kalau saya sendiri tahun sekarang pengen nyoba kerja dulu. Tahun depan baru mau nyoba kuliah. Kalau saya mau nyoba kerja, misalkan kalau kerjanya enak atau gimana bisa sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah ya di bidang yang arsitek juga gitu. Kebetulan Kang Pipit di sini ada undangan dari Pak Ramdan, Kepala Sekolah SMK 6 Negeri. Alhamdulillah kebetulan Kang Pipit datang ke sini ada pembebasan bukan ya? Pelepasan siswa yang ke-12. Mudah-mudahan maksudnya kelas 12. Oh, kelas 12 lulusan. Alhamdulillah begitu sangat suasana di sekolah SMA Genap. Pak Ramdan alhamdulillah baik sekali mendidik dan melajar. Pak Ramdan itu bagus sekali. Jadi ingat sekolah dulu ya? Oh, saya dulu ingat. Ingat ya? Saya sampai SD sekolah. Ya, selamat untuk para lulusan dari SMKN 6 Kota Bandung. Semoga saja ini kan bisa melanjutkan. Tapi kalau SMKN ini kan sudah ada kerjasama dari pihak sekolah kepada pihak-pihak perusahaan-perusahaan untuk bisa menyalurkan gitu murid-muridnya agar bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang telah melakukan MOU dengan sekolah tersebut. Jangan salah, mereka bisa masuk ke Jepang, ke Korea, ke China, semua yang sifatnya profesional, mereka bisa ambil diserap langsung untuk dari SMK. Saat ini kan kemarin waktu RK ke Jepang kan telah melakukan MOU ya, kerjasama dengan pemerintah Jepang. Jadi tahun ini ada 6.000, ada ribuan lah. Mohon maaf kalau misalnya salah, pokoknya ada kalau kurang lebih ini ada 6.000 orang pelajar yang bisa tukar pelajar, pertukaran pelajar dengan Jepang. Oke, karena kalau kita lihat dari kondisi Jepang ini, Farhan dan juga pemirsa, usia produktifnya sangat sedikit. Kemudian juga yang lebih banyak adalah usia manula. Jadi diharapkan dengan adanya usia-usia produktif dari negara-negara lain, contohnya Indonesia yaitu Bandung, ini bisa membantu pekerjaan di sektor informal mereka. Kenapa Jepang ini banyaknya yang sudah manula gini? Kenapa? Karena memang mereka di negara-negara yang sudah misalnya seperti Jepang, Korea, China juga, ini mereka baru bisa nikah, atau kebanyakan yang menikah ini setelah di atas 35 tahun. Gitu. Jadi mereka lebih mematangkan atau juga memantapkan karir mereka dulu, ngumpulin pundi sebanyak-banyaknya baru mikirin nikah. Inilah yang kadang-kadang gitu ada juga peraturan di pemerintah di Jepang itu yang kalau misalnya
generasi muda yang mau menikah muda justru Dikasih tunjangan. bener Dikasih tunjangan. karena memang mau melahirkan. saking banyaknya apa yang nggak mau nikah buru-buru, inilah akhirnya pemerintah kota Jepang memberikan tunjangan untuk yang mau nikah cepat, yang mau melahirkan juga gitu. Jadi mereka mendapatkan benar-benar memberikan perhatian penuh kepada masyarakatnya yang bisa menciptakan manusia-manusia baru di Jepang. Regenerasi ya, produktifnya. Iya, ini cukup ironis ya dibandingkan dengan negara kita yang Beragam. Beragam, manula ada, produktif ada, tidak produktif juga ada. iya, yang brojol duluan gitu baru memikirkan pekerjaan seperti apa Oke. nantinya. Ini SMK 6 Kota Bandung nih alumninya nggak boleh kayak gitu ya, harus memikirkan dulu masa depan, tapi jangan lupa juga pikirkan juga masa indahnya bersama pasangan masing-masing nanti. Iya, tapi yang pasti adalah kalau misalnya semoga saja lulusan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu dibandingkan dengan dengan mencari pekerjaan. Itu yang diharapkan sih sebenarnya ya. Iya, selamat sekali lagi ya. Baik, kita akan jeda pariwara terlebih dahulu pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Alolo Bandung. Karaos Bandung Net.